Selamat siang semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kadek Diwatara. Di sini saya yang akan memandu presentasi dari kelompok 3. Kelompok 3 akan membahas tentang Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 sebagai Konstitusi Indonesia. Nah, yang akan dibahas yaitu konstitusionalisme akan dibahas oleh Ismi Zahara. Lalu konstitusi negara akan dibahas oleh Kadek Despi. Lalu Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 sebagai Konstitusi Indonesia akan dibahas oleh Irfan Bayu. Dan sistem ketatanegaraan Indonesia akan dibahas oleh saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Zahara dari Prodi PGSD 2B, kelompok 3, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konstitusionalisme. Konstitusionalisme adalah suatu konsep atau gagasan yang berpendapat bahwa kekuasaan pemerintah perlu dibatasi agar penyelenggaraan negara tidak sewenang-wenang atau otoriter. Apa sih yang dimaksud dengan otoriter? Otoriter adalah tindakan yang berkuasa sendiri. Ide konstitusionalisme ini kemudian diadopsi oleh para founding fathers Amerika Serikat sebagai dasar mereka merumuskan dasar negara yang demokratis. Salah satu peletak ide ini adalah John Locke dengan konsep trias politika. Konsep konstitusionalisme sendiri sebenarnya telah ada dan berkembang jauh sebelum Undang-Undang Dasar pertama dirumuskan. Ide pokok dari konstitusionalisme adalah bahwa pemerintah sebagai penyelenggara negara perlu dibatasi kekuasaannya agar tidak sewenang-wenang dalam memerintah. Konstitusionalisme menganggap bahwa suatu undang-undang dasar atau konstitusi adalah jaminan untuk melindungi rakyat dari perilaku semena-mena pemerintah. Dengan demikian, konstitusionalisme melahirkan suatu konsep lainnya yang disebut sebagai negara konstitusional atau the constitutional state, di mana undang-undang dasar menjadi instrumen yang paling efektif dengan menjalankan konsep rule of law atau negara hukum. Konstitusionalisme mendasari gagasannya pada ide kedaulatan hukum yang lahir dari konsensus yang melibatkan seluruh rakyat atau perwakilan daripada rakyat untuk menyusun konstitusi yang menjadi landasan kehidupan bernegara. Ada beberapa tokoh pendukung ide konstitusionalisme pada era modern, yaitu Carl J. Friedrich. Menurut Carl J. Friedrich, dalam bukunya yang berjudul Constitutional Government and Democracy. Yang kedua ada Richard S. Kay. Menurut Richard S. Kay, konstitusionalisme adalah konsep rule of law dan Richard state merupakan inti dari konstitusionalisme yang nantinya akan melahirkan demokrasi konstitusional. Selanjutnya ada Andrew Haywood. Menurut Andrew Haywood, melihat konstitusionalisme dari dua sudut pandang. Pertama, dalam arti sempit, konstitusional adalah konstitusionalisme penyelenggaraan pemerintahan yang dibatasi oleh sistem perundang-undangan. Dalam pengertian luasnya, konstitusionalisme adalah bagian penting dari demokrasi konstitusional. Dalam sejarah konstitusionalisme, sebenarnya telah ada jauh sebelum para ahli konstitusi di atas merumuskan konstitusi itu sendiri. Konstitusionalisme lahir dari keinginan rakyat yang tepatnya pada abad pertengahan atau Middle Ages di Eropa, di mana saat itu kekuasaan feudalisme dan monarkisme masih berjaya. Kemudian ada tuntunan untuk adanya perlindungan atas hak-hak warga negara yang kemudian tertuang dalam Piagam Hak Asasi pertama di dunia, yaitu Magna Carta. Meskipun belum sempurna, tetapi Magna Carta dianggap
sebagai awal gagasan tentang konstitusionalisme paling awal dalam sejarah peradaban. Di Inggris pada tahun 1215 muncul lagi desakan dalam perlindungan hak-hak sipil. Saat itu Raja John dipaksa oleh beberapa golongan bangsawan untuk mengakui beberapa hak mereka, antara lain Raja John harus menjamin bahwa pemungutan pajak tidak akan dilakukan tanpa persetujuan dari yang bersangkutan atau wajib pajak. Pada waktu yang sama, juga disetujui bahwa penangkapan atas seseorang yang dituduh bersalah harus melalui proses pengadilan sebagaimana yang telah tercantum dalam Magna Carta atau Piagam Besar. Implementasi dalam negara. Dalam hal aktualisasi nilai-nilai konstitusionalisme dalam sistem politik yang demokratis, maka konstitusi memberikan kejelasan dalam konsep trias politika atau pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif dari John Locke. Keberadaan ketiga lembaga negara itu memastikan bahwa tidak ada kekuasaan yang saling tumpang tindih ataupun kekuasaan yang lebih kuat, karena ketiga lembaga itu kemudian melakukan power sharing ataupun distribution of power. Selain itu pula, ketiga lembaga negara bertugas saling mengawasi. Artinya bahwa sudah jelas, konstitusi atau undang-undang memberikan acuan bagi penyelenggaraan negara agar pada pejabat ataupun aparatur negara tidak bisa berlaku sewenang-wenang karena mereka diawasi oleh lembaga-lembaga negara yang memiliki kedudukan hukum sebagai prinsip dasarnya yang kuat dan kokoh. Dengan prinsip trias politika, maka di antara tiga lembaga kekuasaan itu bersifat saling mengawasi atau prinsip check and balances. Tujuannya nanti adalah terciptanya sebuah tatanan pemerintahan yang baik, di mana nilai-nilai demokrasi yang menjadi indikatornya. Cara kerjanya adalah legislatif membuat undang-undangnya karena legislatif adalah representasi atau perwakilan daripada rakyat. Kemudian, undang-undang itu dijalankan oleh eksekutif dalam bentuk kebijakan publik dalam melayani kebutuhan rakyat, dan yudikatif yang bertugas untuk mempertahankan dan menjaga undang-undang itu agar sesuai dengan koridornya dan tak ada yang menyalahinya, dan juga memberikan sanksi jika ada yang melanggar undang-undang itu. Namun, kekurangan dari sistem ini adalah terkadang konflik dapat terjadi antara lembaga-lembaga, terutama yang sering berkonflik adalah eksekutif dengan legislatif. Jika penguasa eksekutif dan legislatif berasal dari dua kekuatan politik yang bertentangan, maka sangat memungkinkan terjadinya selisih paham yang membuat iklim politik tidak stabil. Baik, perkenalkan nama saya Kak Dedes Fitrianti, NPM 21160060 yang akan menjelaskan mengenai konstitusi negara. Konstitusi secara umum adalah asas-asas suatu negara, bangsa, dan juga kelompok sosial. Selanjutnya yaitu pengertian konstitusi menurut para ahli. Salah satunya yaitu menurut Bolingbroke, di mana ia mengatakan bahwa konstitusi merupakan sekumpulan kaidah-kaidah, institusi-institusi, serta kebiasaan-kebiasaan. Selanjutnya, adapun asal dari istilah konstitusi, di mana konstitusi itu sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu constitutio, di mana istilah ini berkaitan dengan ius dan kata ius dan juga jus, di mana yang artinya yaitu hukum dan prinsip. Selanjutnya yaitu adapun 7 dari tujuan konstitusi secara umum,
yaitu yang pertama memberikan pengawasan, yang kedua membebaskan negara dari kekuasaan mutlak, yang ketiga yaitu mengatur jalannya kekuasaan, yang keempat menghindari tindakan yang sewenang-wenang, yang kelima yaitu menjadi arahan, yang keenam yaitu melindungi hak asasi manusia, yang ketujuh sebagai pedoman penyelenggaraan negara. Selanjutnya yaitu perkembangan konstitusi tertulis dan berlaku di Indonesia. Yang pertama yaitu UUD 1945 yang berlangsung pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Selanjutnya yang kedua yaitu UUD Republik Indonesia Serikat, di mana yang berlangsung pada tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Selanjutnya yang ketiga yaitu UUD sementara, di mana berlangsung pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Yang keempat yaitu UUD 1945 hasil amandemen. Ya, saya di sini akan menjelaskan tentang UUD NRI 1945 sebagai konstitusi Indonesia. Yang pertama itu pengertian konstitusi. Konstitusi ialah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara, biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Nah, selanjutnya itu bagaimanakah UUD 1945 sebagai konstitusi negara Republik Indonesia. Yang pertama itu Konstitusi Negara Indonesia adalah UUD 1945 yang pertama kali disarankan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Yang selanjutnya itu UUD 1945 ialah kelompok aturan dasar atau pokok negara yang berada di bawah Pancasila sebagai norma dasar. Yang selanjutnya ialah sistem ketatanegaraan Indonesia menurut UUD 1945. Yang pertama itu bentuk negara adalah kesatuan, yang kedua bentuk pemerintahan adalah republik, yang ketiga sistem pemerintahan adalah presidensial, dan yang keempat ialah sistem politik adalah demokrasi atau kedaulatan rakyat. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Negara Indonesia merupakan negara hukum. Salah satu ciri dari negara hukum adalah pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan negara. Pembatasan itu dilakukan dengan hukum yang kemudian menjadi ide dasar paham konstitusionalisme, yaitu negara yang dibatasi oleh konstitusi. Dalam konteks yang sama, gagasan negara demokrasi atau sering disebut pula dengan istilah konstitusional demokrasi dihubungkan dengan pengertian negara demokrasi yang berdasar atas hukum. Setiap negara yang menganut negara hukum secara umum berlaku beberapa prinsip. Prinsip-prinsip tersebut adalah supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum, dan penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum. Implementasi hukum di Indonesia dimulai sejak Indonesia memproklamirkan dirinya sebagai negara yang merdeka. Sebagai negara hukum, Indonesia meletakkan Undang-Undang 1945 sebagai konstitusi penyelenggaraan negara. Undang-Undang 1945 sebagai konstitusi dalam perkembangannya telah mengalami beberapa corak dan permasalahan yang berdampak pada sistem ketatanegaraan Indonesia. Sistem ketatanegaraan Republik Indonesia telah mengalami pergeseran yang mengakibatkan perubahan fundamental terhadap struktur dan kewenangan lembaga-lembaga negara. Berikut sistem ketatanegaraan yang pernah berlaku di Indonesia. Yang pertama, sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan Undang-Undang 1945 pra-amandemen. Yang kedua, sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan konstitusi. Yang ketiga, sistem ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang 1950.
dan sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan Undang-Undang 1945 pasca amandemen. Sekian presentasi dari kelompok 3. Saya Kadek Dio mewakili dari kelompok 3 meminta maaf apabila terjadi salah kata atau salah ucap dalam penyampaian materi. Saya akhiri presentasi ini dengan selamat siang dan terima kasih.